Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dia telah bertemu dengan pemuda itu di Star Ocean. Pria itu menghilangkan hukum jasanya dengan satu tulang dan memerintahkan Ibu Darkloop untuk mencambuknya. Dia masih sakit karena luka serius, tetapi yang lebih penting, dia telah menyinggung leluhur kuno dengan kesopanannya. Dia merasa panas di sekujur tubuhnya, terjebak di tempat yang sulit. Aku hanya ingat, aku perlu memakai pakaianku sebelum mulai hujan. Dia memutuskan untuk pergi dengan pohonnya. Satu-satunya tempat dia bisa tinggal adalah miliknya sendiri, ingin menggali lubang untuk menghindari melihat orang lain. Untungnya, dia belum berbicara tentang memberi mereka hadiah. Sebagai dewa yang sunyi dari tahap Heaven Reach, dia jauh lebih kuat dari Kaisar Kura-Kura atau Pil Naga. Bahkan, dia mungkin menempati peringkat ketiga ketika tidak menghitung nenek moyang primal. Jika hadiahnya tidak bisa menandingi Tortoise atau Hunblade, hasilnya akan menjadi penghinaan total. Fiuh, aku berhasil. Solar menghela nafas lega karena dia tidak mengatakan apa-apa tentang hadiah itu. Selama tidak disajikan, wajah tidak hilang. Dari puncak bintangnya, dia memata-matai yang lain. Setelah beberapa lama, mereka pergi beristirahat seperti Li Qiye. Dengan itu diperjelas, dia bergegas seperti angin sambil membawa Nine Sun Fin-nya. Itu lebih dari sekadar harta karun baginya karena mataharinya mengandung dao penting, garis hidup potensial di masa depan. Namun, dia tidak peduli lagi, ingin menawarkannya sebagai penghormatan agar tidak kalah dari yang lain. Dia menyelinap seperti pencuri, memasuki Silence Peak. Mengingat kekuatannya, dia bisa menahan kekuatan keheningan dan mendapatkan masuk. Masalahnya adalah dia tidak bisa menanam Nine Sun Fin-nya. Dia menggali lubang dan menempatkan pohon anggur hanya untuk ditembakkan ke atas oleh kekuatan misterius. Dia tidak punya pilihan selain menggali lubang di tempat yang berbeda. Sayangnya, hasilnya sama. Ini berlanjut cukup lama sampai dia didorong ke ambang kegilaan. Sayangnya, dia tidak bisa melampiaskan dengan berteriak karena itu akan membuat khawatir saudara-saudara lain atau lebih buruk lagi, leluhur. Akhirnya, dia menyerah untuk menanam pohon di puncak atau sekitarnya. Dia diam-diam pergi ke pantai, ingin menyelesaikan tugasnya. Hasil yang sama terjadi, kekuatan tak terlihat masih menolaknya. Dia memilih tempat lain tetapi tidak berhasil, dan yang lain. Dia menemukan dirinya dalam kesulitan yang cukup sulit. Sepertinya dia membutuhkan izin leluhur terlebih dahulu sebelum menanam. Namun, bagaimana jika leluhur tidak menginginkan harta miliknya yang paling berharga? Sejujurnya, ini adalah masalah apakah leluhur menyukai pemberi hadiah atau tidak. Hadiah itu sendiri tidak selalu penting. Ditolak kehormatan itu sama memalukan. Adik laki-laki, butuh bantuan. Suara ramah mengganggu kecemasannya. Dia menjadi membeku dan tidak tahu bagaimana berpose dingin. Dia mencoba menyembunyikan pohon anggur di belakangnya. Karena pikirannya yang bermasalah, dia tidak memperhatikan Crimson Virtue mendekat. Tidak apa-apa. Dia menjadi panas karena malu, saya tidak melihat leluhur jadi saya akan meninggalkan ini di sini. Kekuatan leluhur diam ada di sini selamanya. Anda memerlukan izin leluhur untuk menanam. Ayo, sapa dia. Kebajikan menepuk pundaknya. Dia dengan enggan mengikuti kebajikan untuk melihat pria yang tidak dia hormati. Di sini, Li Qiye melambaikan tangannya dan kura-kura membantunya menanam tanaman anggur dengan menggali tempat baru. Saat dia menyaksikan pohon anggur dimasukkan ke tanah, beban itu terangkat dari bahunya. Dia menjadi kesal dengan ketidaktahuan dan kesombongannya. Kedua sifat negatif ini menempatkannya di posisi ini dan tidak berhenti di situ. Mereka membuatnya salah berpikir bahwa dia akan dapat menanam anggur itu sendiri. Aku adalah idiot yang sombong, tolong hukum aku, leluhur. Setelah menyadari hal ini,
dia merasa jauh lebih baik dan bersujud di hadapan Li Qiye. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan dan masalah sepele ini jauh dari tidak bisa dimaafkan. Li Qiye melambai. Dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik setelah permintaan maaf yang tepat. Tekanan dari Silence Peak tiba-tiba menghilang juga. Alkdir dan Hunblade memasuki Lost Peak, tempat tinggal Lost Metal dan Goldclad. Nenek moyang apa? Orang tertua sekarang di Desolate Frontier adalah leluhur generasi ke-10. Keduanya mengerutkan kening. Alkdir dan Hunblade bertukar pandangan. Pernyataan itu masuk akal karena Chen generasi ke-10 hanya kedua setelah Everlasting Jiang mengenai usia. Minoritas yang cukup besar akan berdebat untuk Dewa Kun Utara. Karena kedua kaisar berasal dari Chen, mereka secara alami memihak Kam ini. Leluhur, bukan itu masalahnya di sini. Alkdir berkata, kita harus menyambut kembalinya leluhur kuno kita dan melakukan sesuatu untuknya. Yang mana? Lost Metal bertanya, tidak menyukai kemunculan tiba-tiba dari leluhur yang tidak dikenal ini. Tentu saja, dia tidak akan begitu langsung. Nenek moyang kuno ingin menambahkan beberapa warna ke Silence Peak, oleh karena itu kebutuhan akan bunga dan pohon. Kami di sini untuk memberikan pesan. Kata Hunblade, lakukan apa yang kamu inginkan. Goldclad berkata, lihatlah sekeliling untuk melihat apakah ada yang cocok dan bawa kembali. Itu harus dilakukan. Meski tidak menyukai leluhur baru, pria itu masih leluhur. Sebagai kaisar, mereka tidak bisa tidak sopan dan berpikiran kecil. Benar-benar sesuatu. Rusa Alk menyeringai. Tentu saja, Lost Peak cukup besar untuk memiliki sesuatu yang kamu inginkan. Lost Metal menjadi sedikit tidak sabar. Lalu bagaimana jika saya memetik pohon paduan? Rusa Alk menatap mereka. Tidak, ekspresi keduanya memburuk. Pohon paduan ini adalah pohon leluhur mereka yang paling berharga. Mereka menghabiskan era untuk menanamnya karena dapat menghasilkan banyak sumber daya, membantu mereka dengan kultivasi. Uang tumbuh di pohon dalam hal ini, jadi bagaimana mereka bisa memberikannya? Tapi kamu mengatakan sesuatu, aku hanya menginginkan pohon paduan, tidak ada yang lain, leluhur. Alkdir berkata sambil tersenyum. Rusa Alk, apapun kecuali pohon paduan. Goldclad bernegosiasi. Jika kalian berdua ingin aku membawanya kembali, aku hanya bisa memetik pohon paduan. Alkdir bersikeras. Rusa Alk, apa yang kamu lakukan? Lost Metal menjadi serius. Keduanya berada di alam megah, jauh lebih kuat dari salah satu pengunjung. Aura Lost Metal terfokus pada iblis rusa yang tidak masuk akal. Kami di sini bukan untuk memetik pohon, hanya untuk menyampaikan pesan. Yang tersisa adalah pilihanmu, Kaisar. Hunblade menyela. Saya tidak berpikir mereka punya pilihan ketika itu adalah keinginan leluhur. Rusa Alk mendorong masalah ini. Bahkan pohon paduan kita. Suasana hati Lost Metal memburuk. Jika cukup beruntung untuk mendapatkan rahmat leluhur, kata Alk Rusa, Hunblade, di sisi lain, tidak ingin bertarung. Bagaimanapun, mereka masih anggota sekte yang sama. Konflik akan menyebabkan ejekan dari orang lain dan yang terburuk, memperburuk keretakan yang ada. Alk Rusa, apakah kamu berbicara secara pribadi atau untuk leluhur itu? Alis Goldchart berkerut. Tatapannya membuat semua orang merasa gugup seolah-olah badai mendekat. Jika ada murid lain di sekitar, mereka tidak akan bisa menangani tekanan. Alkdir sendiri merasakan tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya. Leluhur, apakah ini kekerasan terhadap seorang utusan? Alkdir tidak mengalah. Apakah hanya itu kamu, seorang utusan? Lost Metal meningkatkan tekanan. Baik Hunblade dan Alkdir merasakan tulang belakang mereka menekuk sebagai hasilnya. Leluhur, apa salahnya mengungkapkan pendapatku? Perbatasan terpencil kami adalah tempat yang beradab, jadi jika saya mengatakan sesuatu yang salah, tolong beri pencerahkan saya. Kata Rusa, tidak buruk, Rusa Alk. Sepertinya sayapmu tumbuh sekarang dan kamu ingin terbang di atas kami, betapa tidak sopan dan tidak berbakti. Kata Lost Metal, karena perbedaan usia dan kekuasaan,
kaisar lain memandang Alkdir sebagai junior. Leluhur, apa yang kamu tuduhkan padaku tidak memiliki dasar faktual karena itu bukan niatku, kata Alkrusa. Hunblade mengedipkan mata padanya, menyuruhnya diam. Bagaimanapun, kedua kaisar ini memang senior mereka. Sayangnya, Alkdir berpura-pura tidak melihat sinyalnya. Goldclad berkata, kamu harus mengerti alam kekaisaran hanyalah permulaan. Jalan Anda harus panjang sebelum bertindak seperti ini. Leluhur, saya sadar. Saya hanya seorang junior sebelum Anda, tetapi ingat, hal yang sama berlaku untuk Anda ketika Anda berdiri di hadapan leluhur kuno. Dan, kami berdua adalah kaisar, hanya pemula, kata Alkrusa. Lost Metal dan Goldclad bertukar pandangan. Alkdir benar tentang satu hal, dia masih seorang kaisar Desolate Frontier. Hanya saja mereka masih memandangnya sebagai junior seperti sebelumnya yang harus mengikuti perintah mereka. Dikatakan dengan baik. Seseorang bertepuk tangan keras. Gelombang kekaisaran datang berikutnya, menelan semua orang dan mengejutkan pengunjung yang lebih lemah. Aura kekaisaran membeku dan membuat mereka merasa seperti manusia yang tenggelam. Alam leluhur 10. Keduanya melihat seorang pemuda tampan mendekat. 10 wilayah berbeda melayang di sekelilingnya. Penduduk menyembahnya seperti dewa. Dia adalah kaisar paling berbakat dan terkuat di Desolate Frontier. Dia adalah penerus Chen, dikabarkan akan mengambil tempat generasi ke-11. Dia menjadi leluhur primal hanya masalah waktu. Setelah mewarisi warisan Chen generasi ke-10, dia akan memiliki kesempatan kuat untuk menjadi penguasa tertinggi. Meskipun jauh lebih muda, dia lebih kuat dari Crimson Virtue Emperor, hanya selangkah lagi untuk mendapatkan anima primal. Rusa Alk, kamu telah meningkat secara dramatis, katanya. Alkdir mengakui bahwa Kaisar 10 Alam adalah nomor 1 di sekte saat ini. Peringkat kedua, Crimson Virtue, tidak mendekati kekuatan atau bakat. Aku ingat ketika kita pertama kali bertemu, kamu adalah anak rusa yang jatuh lumpuh ke tanah saat melihat orang. Namun hanya dalam waktu singkat, Anda menjadi seorang kaisar. Sepertinya generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. 10 Alam berkomentar. Berkenaan dengan usia sebenarnya, 10 Alam mungkin lebih muda dari iblis rusa. Jadi, meskipun terdengar seolah-olah dia memuji Alkrusa, dia mengingatkannya akan perbedaan bakat. Alkdir mengangguk dan berkata, ya, ketika kita pertama kali bertemu, leluhur, kamu tampak seperti dewa yang tak terjangkau. Kamu adalah targetku untuk waktu yang lama, aku bermimpi menjadi sekuat kamu. Kamu mungkin akan melakukannya di masa depan. 10 Alam tersenyum. Terlepas dari percakapan yang sopan, aura dan tatapannya masih membuat Alkdir tidak nyaman. Yayasan Daomu memiliki potensi yang tak terbatas. Mengapa tidak mengunjungi Centurial Peak? Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu di sana. Lanjutnya, Hunblade mendengar upaya perekrutan dan menjadi khawatir. Alkdir mungkin seorang kaisar baru tetapi dia memiliki banyak murid, yang bertanggung jawab atas 100 Peak. Kami menghargai niat baik Anda, leluhur. Hari ini, kami datang untuk menyampaikan pesan. Hunblade mengedipkan mata pada Alkdir terlebih dahulu sebelum berbicara. Dia ingin Alkdir tinggal di cabangnya karena berbagai alasan. Apa pesannya? 10 Alam bertanya. Nenek moyang ingin menambah kebunnya dan meminta semua orang untuk berkontribusi karena ada banyak di puncak utama. Alkdir berkata sambil tersenyum. Leluhur yang mana? Tenrealem memfokuskan pandangannya, menyebabkan Alkdir terhuyung-huyung mundur selangkah. Nenek moyang tertinggi perbatasan terpencil kita. Alkdir menarik napas dalam-dalam dan melengkungkan dadanya. Tidak ada leluhur seperti itu, kata Tenrealem. Leluhur kebijaksanaan menyebutnya sebagai leluhur, kata Hunblade. Lebih tua dari leluhur kebijaksanaan termasuk leluhur Jiang dan leluhur kita Chen, tidak ada orang lain, kata Tenrealem. Alkdir dan Hunblade bertukar pandangan. Perbatasan Desolate kami memiliki sejarah yang kaya. Pasti ada seseorang yang lebih tua dan sekarang,
dia telah kembali. Ini menandai peristiwa yang menggembirakan bagi sekte kami. Alkdir berkata dengan percaya diri. Izinkan saya menanyakan masalah ini. Kepala 10 alam berputar, mampu melihat keempat arah dan dunia. Dia melakukan perjalanan ke masa lalu untuk meneliti sejarah sekte tersebut. Saya telah berbicara dengan leluhur saya dan mengamati sungai waktu, tidak ada jejak dari apa yang disebut leluhur ini. Dia berpura-pura. 10 alam mengambil penampilan normalnya dan berkata, "Tidak mungkin." Hunblade berseru, "Saya khawatir kalian semua ceroboh dan salah mengira orang asing sebagai leluhur. Ini adalah kesalahan besar." Suara Tenrealem menjadi serius. "Leluhur bukanlah seseorang yang bisa kita selidiki." Rusa Alkdir mempertahankan posisinya. "Apakah kamu mengatakan aku tidak cukup kuat?" 10 alam menambah lebih banyak tekanan. Rusa Alkdir hampir kehilangan pijakannya. Kesenjangan itu terlalu besar, lawan bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Namun, dia menegakkan tulang punggungnya dan bertemu dengan tatapan alam 10, "Leluhur, terserah Anda apakah percaya atau tidak. Sama seperti bagaimana kita adalah serangga yang tidak dapat menatap kebenaran nenek moyang. Tidak ada yang abadi setelah nenek moyang." Goldclad dan Lost Metal mengira Alkdir melebih-lebihkan. "Kamu masih tidak mengenali kebodohanmu. Saya telah bertanya kepada leluhur saya dan mencari masa lalu, leluhur seperti itu tidak ada." Kata Tenrealem, "Percaya dan memberikan tanaman adalah pilihan Anda. Kami hanya utusan." Rusa Alk melambaikan tangannya. "Karena kamu di sini, kirim pesan untukku." 10 alam berkata, "Beritahu apa yang disebut leluhur ini untuk meninggalkan perbatasan terpencil sebelum terlambat. Jika dia terus menimbulkan masalah di sini, itu tidak akan luput dari hukuman." "Leluhur, kamu tidak sopan." Hunblade berkata dengan serius. "Tidak sopan. Lalu apakah Anda memiliki bukti yang membuktikan identitas leluhur ini? Jika tidak, maka ubah pendirian Anda." Kata Tenrealem. Kedua utusan itu sangat percaya pada identitas Li Qiye. Oleh karena itu, ini tidak dapat diterima. "Leluhur, kamu melakukan kejahatan keji dengan tidak taat." Kata Alkrusa. "Alkrusa, kamu sangat berani sekarang tetapi jika kamu bersikeras untuk menempuh jalan yang salah, bahkan Crimson Virtue tidak dapat melindungimu." Kata Tenrealem. "Kamu keluar jalur, leluhur." Hunblade menggonggong kembali. "Kirim pesan ke leluhurmu sekarang. Jangan membuat saya mengejar ini lebih jauh." 10 alam menyatakan, "Tidak perlu, saya lebih suka tidak menyampaikan pesan yang tidak berbakti seperti itu. Tolong berperilaku berbeda, leluhur." Rusa Alk menolak. "Kurang ajar seperti itu." 10 alam menjadi marah. Hunblade telah mencoba menghentikan Alkdir tetapi sudah terlambat. Ledakan. Telapak tangan raksasa terwujud menjadi kenyataan setelah mengumpulkan kekuatan dari 10 alam. Ini hanya kekuatan animanya yang meletus. Duo itu menjadi terkejut tetapi masih bereaksi dengan cepat. Rusa Alkdir mengambil bentuk aslinya, rusa yang melompat dari satu dimensi ke dimensi lain. Hunblade tidak memiliki bakat yang sama sehingga dia memanggil senjata titulernya, memasuki pose bertahan. Tentu saja, ini bukan pisau berburu biasa karena bisa membedah Grand Dao dan mengiris tulang naga. Itu panjang dan tajam dengan cahaya yang berdenyut. Sinar yang memancar darinya sama tajamnya dengan bilahnya sendiri. Pemburu naga, dia meraung dan mengayunkan pedangnya ke kekuatan anima yang masuk. Gelombang energi pedang menumpuk satu sama lain, membentuk penghalang 9 lapis. Bahkan seekor naga akan terjebak tanpa daya terhadap teknik ini. Namun, kesenjangan kultivasi tidak dapat di atas. 10 alam berada pada tahap puncak, tak terkalahkan oleh apapun di bawah leluhur primal. Dia bisa mengalahkan mereka tanpa mengangkat jari. Oleh karena itu, gerakan gesit Alkdir masih tidak bisa menghindari kekuatan anima. Terjebak oleh kekuatan anima, dia dikirim terbang sambil memuntahkan darah. Hasil yang sama terjadi untuk Hunblade, kekalahan cepat dengan luka berdarah. Saat mereka dikirim terbang,
kekuatan anima menyapu seluruh Desolate Frontier. Apa yang terjadi? Ini mengejutkan para murid sebelum mereka dipaksa jatuh ke tanah. Beberapa murid yang kuat melihat Alkdir dan Hungled, semakin mengejutkan mereka. Konsekuensi dari arogansi yang tidak semestinya. 10 alam melompat ke udara, masih tidak membiarkan mereka pergi. Keduanya tidak bisa menggunakan hukum pahala dan Grand Dao mereka sama sekali. Kekuatan animanya membanjiri mereka sepenuhnya, menyebabkan mereka berteriak ngeri karena bisa menghancurkan mereka. Sementara itu, murid, tetua, pelindung, dan leluhur biasa menjadi bingung. Mengapa kaisar mereka saling bertarung? Bam! Sebuah tangan yang menuangkan kekacauan energi sejati yang diblokir di depan mereka. Sepertinya telah keluar dari kekacauan, bersiap untuk memulai dunia baru. Itu berhasil menghentikan kekuatan anima, tetapi duo itu masih dikirim terbang lagi dengan lebih banyak luka. 10 alam, semuanya bisa diselesaikan dengan berbicara, tidak perlu temperamen ini. Sebuah suara kuno terdengar, kebajikan merah leluhur, hanya pelindung dan di atas yang bisa melihat apa yang terjadi di udara. Saya tidak mengerti, kebingungan meresap ke seluruh sekte. Namun, tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan. Bagaimanapun, ini adalah leluhur terkuat mereka yang bertarung. Mereka tidak memenuhi syarat untuk terlibat. Namun demikian, itu membuat mereka berpikir tentang kemungkinan. Di raksasa sebesar Desolate Frontier, pertikaian internal adalah tabu karena dapat menyebabkan konflik yang tidak dapat didamaikan. Tolong berhenti. Semua orang bergidik saat menonton Crimson Virtue di Silence Peak. Beberapa pelindung dan tetua tahu tentang perpecahan dalam sekte, cabang leluhur Desolate versus Chen. Jika perebutan kekuasaan internal dimulai, pihak mana yang harus mereka pilih? Saudara Crimson Virtue, 10 alam berjalan menuju puncak keheningan. Goldclad dan Lost Metal mengikutinya, mengungkapkan kesetiaan mereka kepada Chen. Silence Peak telah berubah secara dramatis dengan munculnya pohon dan dedaunan. Kekuatan hidup berkembang di mana-mana, mungkin ini meremehkan. Menyebutnya domain abadi tidaklah keterlaluan karena pohon dan tanaman merambat ilahi yang berharga. Mereka berada di luar jangkauan pembudidaya reguler dan didambakan oleh sekte yang paling kuat. Hanya para ahli Desolate Frontier yang memiliki akses ke kreasi yang menakjubkan seperti itu. Hutan karang yang indah, pohon T100 Dao, pohon galaksi temporal, pohon anggur 9 matahari, bambu surgawi. Pemandangan mereka mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa mengenali Silence Peak lagi. Air laut mengalir melalui hutan karang dan menjadi bagian darinya. Mereka tampak seperti lautan independen yang mengeluarkan gelombang yang menyenangkan. Pohon anggur galaksi melingkar di sekitar puncak, menambah perasaan kosmik. Seluruh puncak tampaknya tidak lagi menjadi bagian dari Desolate Frontier. Pohon anggur dan 9 mataharinya mengubah tempat itu menjadi pusat 3 abadi. Planet lain terlihat kecil jika dibandingkan. Adapun bambu surgawi, bisa dilihat dari mana saja. Ini menandai Silence Peak sebagai lokasi tertinggi, yang mampu menjulang di atas dunia lama. Daunnya yang bergoyang dapat menampung semua entitas. Ini membingungkan semua orang. Mereka tidak tahu bagaimana tempat tak bernyawa ini berubah menjadi surga dalam semalam. Selain itu, mereka melihat sungai cabang dari salah satu dari 9 danau yang mengalir ke Silence Peak, memelihara segalanya. Apakah sungai ini ada sebelumnya? Nenek moyang menatapnya dengan takjub. Silence Peak memiliki salah satu danau tetapi karena kekuatan misterius, efeknya diredam. Sekarang, mengalir bebas dan berfungsi sebagai irigasi. Surga, seorang dewa yang sunyi bergumam. Bagaimana ini mungkin terjadi di bawah penindasan kekuatan keheningan? Di dalam surga ini, seorang pemuda duduk di bawah pohon T100 Dao, merendam kakinya yang telanjang di sungai baru dan membiarkan arus membasuhnya. Di sebelah pemuda yang santai adalah Kaisar Pil Naga yang memulai kuali. Namun, kuali digunakan untuk memanggang daging alih-alih pil. Di sisi lain, Kaisar Kura-Kura merebus air untuk teh.
Aroma merembes ke seluruh area. Solar Monarch dan Crimson Virtue sama sibuknya, menggali lubang demi lubang untuk lebih banyak tanaman. Mereka tampak seperti tukang kebun ahli pada saat ini. Ini mengejutkan penonton karena mereka adalah pembudidaya terkuat dari Desolate Frontier. Murid normal memuja mereka sebagai leluhur kuno. Mengapa makhluk-makhluk puncak ini melakukan pekerjaan manual dan yang paling membingungkan dari semuanya, mengapa mereka terlihat begitu bahagia? Tentu saja, pemuda yang duduk di bawah pohon tetap paling nyaman. Mulutnya berminyak karena kenikmatan daging yang tak terbatas. Dia kemudian mencuci langit-langit mulutnya dengan teh. Siapa dia? Ini menjadi pertanyaan di benak semua orang. Setelah diperiksa lebih dekat, pria itu lebih menyerupai manusia daripada kultivator. Apakah ini leluhur tua yang tidak kita ketahui? Seseorang bertanya. Pembudidaya yang lebih kuat di Desolate Frontier ada di sekitar seperti leluhur absolut, Dewa Kun Utara, dan Chen generasi ke-10. Namun, mereka tidak pernah memiliki hak istimewa untuk dilayani oleh kaisar. Satu-satunya pengecualian adalah leluhur terpencil dan mungkin Jiang abadi. Pada saat ini, Ten Realm tiba bersama dengan Goldclad dan Lost Metal. 10 alam mengamati area tersebut, membuat orang-orang di dekatnya gugup. Kura-kura dan yang lainnya menjadi khawatir dan menghentikan tugas mereka. Adapun Goldclad dan Lost Metal, mereka bertukar pandangan kebingungan. Mereka sudah mendengar laporan dari Alkdir tetapi menyaksikan ini adalah cerita yang berbeda. Mereka tidak setuju dengan pemuda ini disebut leluhur tertinggi. Dalam pikiran mereka, hanya satu orang yang layak mendapatkan gelar ini. Chen generasi ke-10. Bersambung.